Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Vera Tunisa dengan NIM 1810301175 dari kelas 6C4 Fisioterapi S1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan patofisiologi dari gangguan vaskular untuk memenuhi tugas praktikum dengan menjelaskan menggunakan mata tertutup. Baik, gangguan vaskular tepi merupakan suatu gangguan pembuluh darah karena penyempitan pembuluh darah perifer yang disebabkan oleh penumpukan plak. Plak tersebut terbuat dari lemak, karbohidrat, gula, sodium, dan juga kalsium yang berlebihan. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu obesitas, kemudian hipertensi, kemudian arteriosklerosis, kemudian perikarditis, dan juga gagal jantung dan diabetes mellitus. Patofisiologi dari gangguan vaskular tepi terbagi atas 3. Yang pertama karena obesitas dan juga hipertensi. Seseorang dengan obesitas akan menimbulkan penumpukan plak pada pembuluh darah perifer atau pembuluh darah yang menuju ke jantungnya. Apabila terjadi penumpukan plak, maka aliran darah yang ada di pembuluh darah perifer tersebut tidak dapat masuk ke dalam jantung secara maksimal, sehingga kemudian akan timbul sesak napas, nyeri dada sebelah kiri, dan juga denyut nadi yang semakin cepat. Ditambah lagi orang dengan yang obesitas akan membuat darah semakin mengental, yang menyebabkan kerja jantung semakin meningkat 3 kali lipat, sehingga mengakibatkan darah yang diolah oleh jantung tidak dapat berproduksi dan tidak dapat mengalirkan darah maksimal ke seluruh tubuh. Dan apabila darah sudah mengental kemudian masuk ke dalam jantung, maka jantung akan berdenyut lebih kuat, sehingga ketika darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh tersebut akan terhambat atau macet pada jantung, sehingga akan menimbulkan gagal jantung. Dan ketika jantung masih terus berkontraksi, maka akan terjadi hipertensi atau tingginya tekanan darah di dalam jantung. Kemudian darah yang miskin oksigen tadi akan menuju ke otak. Maka darah yang menuju ke otak juga sedikit ditambah lagi jika plak yang menumpuk sudah terlalu banyak. Maka plak tersebut akan pecah dan dapat menyebar ke mana-mana. Jika pecahan plak tersebut menyumbat perifer yang menuju ke otak, maka akan mengakibatkan kelumpuhan dari gerakan yang tidak disadari berupa gejala stroke, seperti penglihatan tidak jelas, pendengaran yang menurun, lupa ingatan, serta cara bicara yang pelan. Yang kedua, jika penyebabnya karena faktor vaskular seperti arteriosklerosis. Pada arteriosklerosis juga terjadi penumpukan plak yang bisa merupakan manifestasi dari obesitas dan hipertensi. Penumpukan plak tersebut dapat menyebabkan pembuluh darah perifer tersebut menjadi keras, sehingga ketika pembuluh darah perifer sudah mengeras, maka akan menyebabkan kerja jantung menurun. Kerja jantung yang menurun dengan curah darah yang tinggi akan menyebabkan gagal jantung. Nah, setelah gagal jantung, maka akan terjadi seperti yang terjadi pada obesitas dan hipertensi, yaitu stroke. Jika dibarengi dengan arteriosklerosis, maka stroke yang terjadi sudah menyebabkan gangguan anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dikarenakan sudah menyerang bagian spinal. Yang ketiga, diabetes mellitus. Diabetes mellitus biasanya dibarengi dengan gangguan jantung, ginjal, serta paru-paru. Pada pasien diabetes mellitus terjadi kelebihan kadar insulin yang diproduksi oleh pankreas. Darah dari pankreas yang kaya akan insulin akan dibawa ke jantung. Selanjutnya akan dibawa ke sistem saraf.
Maka darah yang tinggi akan kandungan insulin ditambah dengan adanya plak, maka akan menyebabkan gangguan pada otak yang sifatnya adalah retinopati atau gangguan pada penglihatan, sehingga dapat menyebabkan gangguan keseimbangan pada pasien. Kemudian untuk penanganan fisioterapinya, yang pertama diberikan aktif dan pasif exercise seperti gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Kemudian resisten tahanan minimal dan juga breathing. Kemudian yang kedua yaitu latihan ambulasi dari tidur ke duduk. Kemudian yang ketiga yaitu latihan transfer dari berdiri ke berjalan. Mungkin itu saja video dari saya, penjelasan mengenai patofisiologi gangguan vaskular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.